Melanjutkan bahasan dari topik pembelajaran di video sebelumnya yang sudah membahas wujud lain dari belenggu batin ketika ia hadir dalam bentuk masalah perilaku dan kebiasaan buruk, waktunya kita memperluas topik bahasan kita ke wujud lain dari belenggu batin, yaitu belenggu fisik. Dari istilahnya saja, tentu Anda sudah bisa menebak ke mana arah dari topik bahasan di video kali ini. Ya, bagaimana trauma dan luka batin bisa mewujud menjadi berbagai jenis masalah fisik atau kita mengenalnya sebagai psikosomatis. Sebagaimana sudah sempat dibahas di awal-awal program pembelajaran kita, psikosomatis adalah masalah yang dialami di tubuh fisik atau soma yang ternyata akarnya bersumber dari pikiran atau psiko. Dari kacamata psikologi kesehatan, manusia adalah makhluk yang holistik yang terbagi atas tubuh dan pikiran, tetapi tubuh dan pikiran ini saling mempengaruhi satu sama lain. Ilustrasi api dalam sekam yang sudah kita bahas di awal video pembelajaran ini lagi-lagi menjadi ilustrasi yang baik sekali untuk memahami bagaimana belenggu batin ini bisa menjadi sebuah belenggu fisik. Jika kita ibaratkan, keberadaan dari trauma dan luka batin tidak ubahnya seperti bara api yang menyala membakar menggerogoti dari dalam. Apa yang digrogotinya? Stamina kita untuk bisa menjalani kehidupan, atau bahasa Inggrisnya yaitu life force yang melambangkan daya kehidupan. Semakin life force ini terkuras, maka semakin kecil juga daya yang kita miliki untuk menjalani kehidupan. Semakin bagus life force yang kita miliki, semakin bagus juga daya atau kemampuan yang kita miliki untuk berkehidupan secara fisik. Lebih mudah bagi kita untuk merasa segar, bugar, dan bersemangat karena life force kita melimpah. Disinilah keberadaan dari trauma atau luka batin menjadi hal yang menggerogoti life force itu. Dari konteks kesehatan, life force atau energi kehidupan inilah yang kita gunakan untuk menata kondisi fisik kita, memperbaiki sel-sel yang rusak, menyembuhkan organ tubuh, menyeimbangkan cara kerja berbagai hal dalam tubuh kita. Maka, jika life force atau energi atau daya kehidupan ini bagus adanya, bagus juga cara kerja sistem tubuh kita. Masalahnya adalah keberadaan dari trauma atau luka batin ini menjadi api dalam sekam atau bara api di dalam yang menghanguskan life force itu, sehingga menurun juga fungsi tubuh kita, di mana hal ini bisa ditandai dalam bentuk daya tahan tubuh yang menurun, yang lebih memudahkan kita untuk lebih rentan terkena penyakit. Bisa juga dalam bentuk terganggunya fungsi organ, yang membuat jadinya kita pun lebih mudah untuk mengembangkan berbagai kondisi-kondisi yang tidak wajar di dalam tubuh kita sendiri. Bisa juga dalam bentuk luka atau permasalahan pada tubuh fisik yang lama sekali untuk sembuh atau pulih. Bisa juga dalam bentuk rendahnya vitalitas atau kebugaran untuk bisa menjalani kehidupan. Seolah ada rasa lemah, letih, lesu, tidak berenergi yang sulit untuk dijelaskan yang membuat kita kewalahan untuk bisa menjalani kehidupan. Jika kita hubungkan lagi dengan ilustrasi perangkat komputer dan OS, hal ini melambangkan sebuah OS yang terkontaminasi oleh virus dengan sedemikian payahnya sampai lama-lama fungsi dasar yang harusnya bisa dioperasikan OS ini dengan mudah pun tidak lagi bisa dioperasikannya dengan baik. Dari berbagai jenis permasalahan emosional yang seringkali berdampak pada tubuh fisik secara destruktif, saya mendapati bahwa penyesalan dan kebencian adalah dua hal yang paling destruktif sifatnya. Ia menggerogoti life force atau energi dalam diri kita dan menyebabkan fungsi-fungsi dasar yang seharusnya bisa dioperasikan oleh tubuh kita pun jadi terhambat karenanya. Tapi tentunya bukan hanya dua permasalahan itu, masih ada banyak lagi ragam permasalahan emosi lain yang bisa berdampak pada tubuh fisik. Namun ada satu kebiasaan yang membuat berbagai macam permasalahan emosi itu bisa kemudian berdampak destruktif, yaitu kebiasaan membohongi diri. Penjelasan sederhananya begini, sebagai manusia, bukankah wajar adanya jika kita merasa takut, merasa cemas, merasa sedih, marah, atau apapun itu? Dan wujud dari berbagai emosi itu ada pada ekspresi, karena setiap emosi perlu ekspresi. Maka ketika kita merasakan berbagai gejolak emosi itu, ada dorongan dalam diri kita untuk mengekspresikan emosi itu keluar dari diri kita. Ekspresi ini ada banyak jenisnya, bisa dalam bentuk perilaku, bisa juga dalam bentuk bercerita, bisa juga dalam bentuk ekspresi apapun itu. Namun, ekspresi yang paling dasar adalah berkisah apa adanya tentang apa yang kita rasakan.
Dengan kata lain, mengakui dan mengekspresikan itu. Pertanyaannya adalah seberapa mungkin hal itu bisa dialami oleh setiap orang. Tentu Anda tahu jawabannya. Tidak semua dari kita bisa melakukan itu. Ada yang tidak bisa mengekspresikan emosi itu karena mereka takut, karena mereka ragu, karena mereka tidak tahu caranya, atau ada banyak lagi faktor-faktor lain yang membuat mereka tidak bisa mengekspresikan emosi itu. Sesuai dengan namanya, emosi yang diadaptasi dari bahasa Inggris, emotion. Kata ini seringkali diartikan sebagai energy in the motion atau energi yang bergerak. Artinya setiap energi perlu mengalir. Emosi yang terpendam menjadikan energi yang ada bersama emosi itu terkunci, tidak mengalir. Maka ia menyebabkan dampak destruktif di dalam diri kita. Membohongi diri seringkali terjadi dalam bentuk ekspresi emosi yang terpendam, yang tidak sehat. Kita memendam sebuah gejolak emosi tertentu, tapi kita tidak bisa mengekspresikannya. Bisa karena takut, ragu, atau tidak tahu caranya, sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Namun yang terpenting adalah ada sebuah perasaan dalam diri kita yang kita tahu tidak baik adanya, namun kita bingung untuk bisa mengekspresikannya. Maka kita membohongi diri dengan mengatakan, semua ini wajar adanya, hal ini baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya sudah maafkan, saya sudah ikhlaskan, semua itu sudah berlalu, saya sudah melupakan peristiwanya, apapun itu. Yang intinya adalah kita membohongi diri kita dengan menganggap semua itu baik-baik saja adanya, sudah terselesaikan. Padahal yang terjadi, gejolak itu masih membara dalam diri kita dan terus mengkonsumsi life force atau daya kehidupan kita dan terus menggerogoti sistem kesehatan tubuh fisik kita. Karena ternyata masalahnya bersumber dari pikiran, ada begitu banyak upaya untuk menangani psikosomatis yang berjalan di tempat. Banyak orang yang menjalani psikosomatis mencari pertolongan atau mencari upaya untuk meredakan rasa sakit fisik yang dialaminya. Karena memang rasa sakit itu terasa secara fisik. Dan memang setelah mereka menjalani penanganan, rasa sakit itu reda sesaat. Sebelum kemudian muncul lagi di kemudian waktu. Hal esensial yang perlu kita pahami dalam penanganan psikosomatis adalah akarnya bersumber dari pikiran. Maka jelas penanganan pada pikiranlah yang harusnya kita utamakan. Karena akar dari masalah psikosomatis seringkali bersumber dari stres, trauma, atau luka batin, maka hendaknya menuntaskan stres, trauma, atau luka batin itulah yang menjadi prioritas dari penanganannya. Itulah kenapa di program pembelajaran ini kita juga menyoal perihal psikosomatis. Karena memang hal yang satu ini banyak dialami oleh berbagai orang di berbagai lapisan masyarakat. Besar harapan saya dengan mempelajari esensi dari penyembuhan luka batin yang ada dalam program pembelajaran ini, Anda juga jadi bisa mempraktekkan apa yang Anda pelajari untuk melepaskan diri dari belenggu batin yang mewujud dalam bentuk belenggu fisik. Maka besar harapan saya, dengan memahami esensi dari penyembuhan luka batin yang ada di program pembelajaran ini, Anda juga bisa mengembangkan praktek Anda nantinya untuk melepaskan diri dari berbagai belenggu batin yang ternyata mewujud menjadi belenggu fisik dalam bentuk permasalahan psikosomatis. Kali ini, mari kita lanjutkan dulu perjalanan kita ke topik video pembelajaran berikutnya.